Teknologi multimedia. Teknologi multimedia berarti penggunaan teknologi elektronik yang digunakan untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam berupa teks, audio, grafik, animasi, dan video. Yang pertama adalah manfaat teknologi multimedia. Manfaat teknologi multimedia itu sendiri, di sini teknologi multimedia digunakan untuk memajukan dunia pendidikan sebagaimana dalam proses belajar mengajar, di mana multimedia itu digunakan untuk membantu pendidik atau guru dan dosen dalam menjelaskan suatu konsep yang sulit dijelaskan tanpa bantuan multimedia. Contohnya, guru membuat PowerPoint agar materi yang sulit dijelaskan itu bisa sampai pada soalnya yang mempunyai gaya belajar auditorik, visual, dan kinestetik. Yang kedua adalah implementasi teknologi multimedia. Menurut Sutopo 2003 menyampaikan bahwa teknologi multimedia dapat diimplementasikan di berbagai macam pekerjaan, tergantung kreativitas untuk mengembangkannya. Kategori aplikasi multimedia dibagi menjadi 7, yaitu pembelajaran, ekonomi, penyajian informasi, presentasi, telekonferensi, hiburan, dan aplikasi. Perkembangan teknologi multimedia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pertama, meluasnya penggunaan personal komputer dan meningkatnya kemampuan komputasi sebuah personal komputer. Kedua, memungkinkan transmisi dari komunikasi jaringan dengan kecepatan tinggi. Ketiga, ketersediaan dari aplikasi pengelolaan data multimedia yang spesifik. Teknologi multimedia berinteraksi dengan menggunakan komputer. Teknologi multimedia adalah salah satu teknologi baru dalam pembelajaran yang memiliki kemampuan untuk menjadikan media pembelajaran lebih lengkap. Perkembangan dan pemanfaatannya banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. Teknologi multimedia dapat menggabungkan beberapa media penyampai informasi, misalnya menggabungkan gambar dengan suara atau dengan data lainnya dalam satu media. Penggabungan ini menghasilkan sebuah sistem multimedia sehingga menyampaikan informasi lebih menarik, interaktif, daripada menggunakan media satu saja. Pada seperti sebelumnya, teknologi multimedia telah memungkinkan untuk melihat, mendengar, membaca, merasa, dan bercakap dengan komputer. Teknologi multimedia telah mengubah dan lebih jauh memperdalam pemahaman kita dan penggunaan komputer dalam satu cara yang lebih bermakna. Multimedia bagian integral pembelajaran. Teknologi multimedia merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Penggunaannya harus didasarkan pada pemilihan yang tepat sehingga dapat menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses belajar. Peran pendidik juga menentukan efektivitas penggunaan multimedia pembelajaran. Peran ini tercermin dari kemauan pemilih aneka ragam multimedia pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk memahami berbagai jenis multimedia dan nilai dalam pembelajaran, perlu dipahami konsep tentang pengklasifikasian multimedia pembelajaran berdasarkan nilai yang dimiliki masing-masing oleh pengklasifikasian itu. Untuk klasifikasi multimedia pembelajaran berdasarkan kemampuan indera dibedakan menjadi 3, yaitu multimedia audio, multimedia visual, dan multimedia audiovisual. Lalu apa saja manfaat multimedia pembelajaran? Yang pertama, menjelaskan materi yang abstrak menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Yang ketiga, yaitu mempelajari materi secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat. Yang kelima, menarik perhatian peserta didik sehingga membangkitkan minat dan belajar dari peserta didik itu sendiri. Nah,
Yang keenam, yaitu membantu peserta didik belajar secara individual atau kelompok. Yang ketujuh, yaitu materi pembelajaran bisa diingat lebih lama dan tidak mudah untuk hilang. Yang ke-8, yaitu mempermudah dan mempercepat penyajian materi pembelajaran. Nah, yang terakhir, yaitu yang ke-9, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan panca indera. Lalu faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih multimedia pembelajaran? Nah, yang pertama, kemampuan yang akan dicapai harus sesuai dengan tujuan. Yang kedua, kegunaan multimedia pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga, bagaimana kemampuan pendidik untuk menggunakan dan mengelola multimedia pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang keempat, harus fleksibel, tahan lama, dan kenyamanan multimedia pembelajaran. Untuk persiapan pengadaan multimedia pembelajaran, langkah-langkah yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami kurikulum yang berlaku. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Yang ketiga, menginventarisasi kelengkapan multimedia pembelajaran yang tersedia. Yang keempat, merencanakan pembuatan multimedia pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, membuat sendiri atau membeli dan menyewanya multimedia pembelajaran. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu pengadaan multimedia pembelajaran. Dalam penggunaan multimedia pembelajaran, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama, pendidik harus mencoba terlebih dahulu multimedia pembelajaran yang akan digunakan. Nah, yang kedua, perhatikan silabus dan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, mempersiapkan dan menentukan multimedia pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik. Yang kelima, bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan multimedia pembelajaran. Selanjutnya adalah persiapan pengadaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, memahami dan mempelajari kurikulum yang berlaku. Yang kedua, analisis kurikulum. Yang ketiga, menginventarisasi kebutuhan multimedia. Yang keempat, merencanakan. Yang kelima, membeli atau membuat media pembelajaran. Dan yang keenam adalah pengadaan. Penggunaan multimedia pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Pendidik harus mencoba terlebih dahulu multimedia pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan silabus atau kurikulum. Yang ketiga, menyiapkan atau menentukan multimedia pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau pengawasan. Yang keempat, bertanggung jawab memeriksa kelengkapan multimedia pembelajaran. Prinsip-prinsip pembuatan multimedia pembelajaran. Yang pertama, bahan baku yang murah. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapatkan. Yang ketiga, bahan-bahan baku yang tidak berbahaya. Yang keempat, multiguna atau manfaatnya yang sangat banyak. Selanjutnya, syarat-syarat pembuatan multimedia pembelajaran. Yang pertama, faktor edukatif yang meliputi ketetapan atau kesesuaian multimedia pembelajaran. Yang kedua, faktor teknik pembuatan yang meliputi kebenaran atau tidak menyalin konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, faktor keindahan meliputi bentuknya yang sangat estetik.